Jangan sampai keberuntungan yang udah dapat jadi buntung, ya kan, jadi rugi. Tidak ada orang hidup di dunia kepengen rugi, nggak ada. Siapapun, orang baik, orang nggak baik, orang jahat, maling, ya, maling juga ingin dapat beruntung, ya. Kira-kira maling beruntung gimana? Apa dia mau maling malam-malam jam 3, dia bangun jam 12, dia wirid dulu, baca Yasin 10 kali, baca takbir, baca kayaknya kagak ada maling gitu ya. Ya, iya nggak ada lah, ya. Walhasil dalam kehidupan di dunia, wabil khusus kita yang ditakdirkan sama Allah, keberuntungan ini harus kita pelihara. Sebab di muka bumi ini tidak semuanya ditakdirkan oleh Allah beruntung. Apa diantaranya keberuntungan itu? Punya keimanan. Dalam suratul Asr, ya, wal asri, itu kan sering kita baca. Wal asri, wawunya wawu qasam. Apa itu wawu qasam? Sumpah. Bahasanya seperti orang wallahi, itu sumpah. Kalau bilang wallahu nggak sah. Sumpah bilang wallahu, saya nggak mencuri, itu nggak sah. Ya, dalam kalimat qasam itu wallahi. Tapi bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau sumpah nggak boleh dengan menggunakan nama-nama selain lafaz Allah. Ya, tapi kalau Allah bebas untuk bersumpah. Wal asri, demi waktu azan. Wadduha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Apalagi bersumpah demikian. Ada nggak? Nggak ada. Benar, saya nggak mencuri, ya. Demi apa? Demikian. Berarti udah selesai dia mencurinya. Demikian. Ya, jadi ketika Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia niscaya dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian, tapi ada dibedain, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang beriman enggak rugi. Ya, itu bukti itu. Seperti subhanallah, alhamdulillah, kita beruntung. Allah setting diri kita, Allah setting keluarga kita beriman. Bahkan keimanan ini sifatnya dari mulai dalam perut. Ya kan? Keimanan ini sejak dalam perut. Kenapa? Ketika ibu masa-masa mulai ngidam itu udah berproses. Ya, ngidam, terus 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan undang tetangga. Ya, diundang untuk apa? Ngedoain. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan diundang lagi. Ngedoain acara 7 bulanan. Ya kan? 8, 9 ngebrojol, orang pada datang, ada yang nyecep. Ya, sambil ngedoain. Bapaknya ketika si anak lahir dari emaknya langsung sudah disumpel dengan kalimat takbir, yaitu azan. Azan sebelah kanan, iqamah sebelah kiri, sudah diduluin kalimat-kalimat thayyibah. Itu udah menyatakan tuh anak walaupun belum paham. Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Prosesnya bisa melihat, bisa mendengar, punya rasa. Anak kalau nggak punya rasa, bidan biasanya ditepak-tepak. Anak kebrojol, dia belum ada suara menangis. Makanya kalau di kampung bahasa digebrak. Ya, sampai 3 kali sama kapradi, brak. Ibunya belum ada suaranya, ditepuk-tepuk. Ya, nah, ketika lahir dia belum tahu apa-apa, tapi sudah diajarkan. Apakah mendengar takdir Allah, orang ini sudah disumpel, kalimat-kalimat thayyibah sudah menyatu di dirinya. Jadi apalagi kita yang sudah paham,
ketika kita tasbih, ketika kita tahmid, ketika kita takbir, ketika tahlil, itu kalimat-kalimat itu sudah menyatu di diri kita, sehingga efeknya dari menyatu itu kesalahan-kesalahan kita terhapus. Tadinya ada kesalahan, tapi kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar menyatu di diri kita, bahasanya disingkirin. Itu yang namanya kesalahan-kesalahan disingkirin sama kalimat-kalimat thayyibah. Yang hadis ini sering saya baca, saya yakin ibu-ibu masih hafal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru minal baqiyatis sholihat. Perbanyaklah al-baqiyatus sholihat. Baqiyah itu artinya di penghujung asobah, sisa as-sholihat yang baik. Maknanya husnul khotimah. Nah, apa yang harus diperbanyak dari proses husnul khotimah? Sehingga para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa itu al-baqiyatus sholihat? Terus Nabi menjawab, at-tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil wa la haula wa la quwata illa billah. Dijawab oleh Nabi seperti itu, dan itu keutamannya, kata Rasulullah, inna hunna yahtutnal khataya kama tahutus sajarah warqaha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatannya masih ada kan Bu ya? Catatan hadis itu masih ada kan? Ya, ibu-ibu hampir rata-rata kalau ngaji tawadhu semua. Ya, mau sombong ya. Iya. Apa maksudnya dari hadis itu? Perbanyaklah melapatkan al-baqiyatus sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, mau lagi nyapu, mau lagi mencuci, selagi bukan di kamar mandi. Ya, kalau zaman dulu kalau nyuci kan di kali itu enak. Ya, nyuci nanti bisa nyuci lagi. Ya, karena bersih kalinya nanti. Wallahu a'lam. Ya udah, kalau zaman dulu memang sumur juga jarang. Kalau sekarang mah sumur di dalam rumah, ya gak bakalan nyuci ke kali lah. Jadi kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, kata Rasulullah, orang yang melafazkan atau membaca mulutnya bertasbih, maka kesalahan-kesalahannya semuanya rontok. Seperti apa? Seperti pohon yang rindang, daunnya semuanya rontok. Ingat Bu, ini upaya Nabi Muhammad supaya umatnya kembali kepada Allah itu benar-benar membawa kebaikan yang lebih banyak. Bahasanya apa? Kalau nanti di padang mahsyar di yaumul hisab ada mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Nanti ditimbang kebaikannya lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, kalau kebaikannya lebih banyak, Rasulullah senang bahwa umatnya apa yang disuruh dikerjakan. Ya, sampai cara Nabi Muhammad orang yang membaca kalimat, ada kalimat yang ringan. Kalimatani khofifatani sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat kalau yang diucapkan itu ringan, tapi ketika efek ucapan itu ketika ditimbang ke kalimatnya berat timbangannya. Yang ibu sering baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu ringan. Tapi kebanyakan kita pada lupa, lebih senang pegang HP, ya kan? Padahal waktu 24 jam, taruhlah di session bobot tidur, kayaknya emak tidur 24 jam kali ya? Ya, kurang lebih, ya 6 jam dah, masih kurang, 8 jam. 8 jam masih sisa ada 16 jam. Kan sehari semalam 24 dibagi 3, 8. Kalau sudah terpakai bobot tidur, ya subhanallah masih ada 16 jam. 16 jam itu umpamanya dikurangi sholat satu waktu 1 jam. Sholat ada 1 jam Bu.
ada 1 jam kan Bu? Ya bukan sholatnya, nundanya. Ya, taruhlah kita ambil dari 16 itu untuk sholat 5 jam, masih ada 11 jam. Nah 11 jam ini buat keperluan belanja, nyuci, menjemur, bersilaturahmi, taruh semuanya diambil 6 jam, masih ada 5 jam. Nah dari 5 jam itu kita manfaatkan, ya diatur alokasi waktunya bagaimana nih, yang tahu dibuat schedule, kalau bahasa kita buku harian dah, ya buku harian, bikin jadwal sendiri. Habis subuh baca tasbihnya sekian. Yang ibu-ibu udah biasa kan tasbih 33, tahmid 33 kali. Bukan 33 kali berarti 9, bukan. 33 kali. 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Kemudian la ilaha illallahnya paling enggak 50 kali habis sholat. Itu saya kira itu pas 1 jam itu. Ya, 1 jam berarti 5 waktu sholat 5 jam. Rapihlah semuanya. Ya, dibuat tuh Bu. Walaupun ibu udah nggak sekolah, ya Bu ya, udah di rumah bikin tulis tong. Sama bocah di rumah tolong tulis, emak tolong bikinin jadwal jam segini, emak begini, jam segini dibuat. Ya, buat pajang di rumah di samping kaca cermin. Kan sering bercermin. Ya, kalau yang namanya cermin tuh pasti itu ketemu sehari, pasti itu. Ilok nenek-nenek bercermin, lah nggak apa-apa. Siapa tahu habis cuci dandang nggak di. Sekarang dandang nggak ada ya? Ada skincare soalnya langsung. Ya, warna. Iya. Pokoknya yang kira-kira kita pasti ketemu di rumah itu biasanya ya cermin. Ya kalau nggak cermin apa? Iya, cermin itu kaca, ya, kaca yang ada gambar kita itu namanya kaca cermin. Nah kaca piring lain lagi. Jadi ibu sekalian, tasbih, tahmid, takbir itu menjadi rutinitas kita. Nah di bulan Muharram tahun baru Hijriah ini, kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah beriman, terus kita tetap hijrah. Hijrah nggak perlu kita dari rumah mau kemana, gua mau hijrah, mau mengungsi, nggak perlu begitu. Yang hijrah itu adalah batin kita. Hijrahnya bagaimana? Definisi hijrah ibu-ibu kalau buka di kitab Jawahirul Bukhari, yang pernah belajar kitab Jawahirul Bukhari pasti ketemu definisi al-muhajir. Apa itu maknanya orang yang hijrah? Dalam definisi al-muhajir, man hajarah mana Allahu anhu. Itu definisi hijrah. Dalam bahasa kitanya, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Ya, makanan yang dilarang sama Allah nggak usah dimakan. Contohnya makan batu. Iya, makan batu. Kalau batu es boleh. Maksudnya yang haram-haram. Ya, kan sekarang kalau ibu belanja ke pasar Grand Wisata, jangan sampai salah masuk itu. Kalau yang di dalam ruangan itu dagingnya daging gonggong, daging babi. Jadi jangan sampai pegang HP aja telepon mau beli daging, gak tau beloknya ke situ. Yang layanin juga bingung, ini orang kok mau jilbab kenapa kemari Bu? Ibu mau beli apa? Mau beli daging sebelah sana Bu. Ya, ibu orang Islam, iya, ibu Muslim di sana. Di sana ada daging sapi, ada daging kerbau, ada daging kambing, domba, daging bandot. Ya. Ya,
seperti kalau sekarang kita sudah zaman sudah maju. Kalau zaman saya kecil dulu sekitar tahun 7 bulan atau 6 bulan itu kan makan daging marus. Ya, marus. Ya, marus. Ya. Marus jadi sasaran ibu-ibu ya, marus bukan paru. Ya, marus ini terus mana? Marus itu darah. Marus itu darah yang digoreng ya, digodok. Ya, darah digodok jadi atik, nikmat rasanya. Allahu Akbar. Itu dulu marus. Kalau zaman sekarang ada marus, haram hukumnya, nggak boleh dimakan. Iya, hampir sama dengan anti. Ya, hampir mirip kalau enggak. Ya, bedanya mungkin sedikit ada. Kalau marus biasanya agak ada pori-porinya. Ya, marus karena memang darah. Awal hukumnya bahwa marus itu darah dan darah itu najis. Ya, itu kan kalau makan darah, makan marus sama juga mohon maaf makan ibu. Ya, iya. Iya, kalau marus darah itu najis. Tapi sekarang barang yang najis orang banyak yang jualan. Minuman keras itu umpamanya bir kita buka terus baju kita kena air bir, itu najis, harus dicuci. Nah, barang yang najis ke tubuh kita, bahkan yang lebih parah orang malah diminum, itu barangnya najis, nggak boleh. Ya, jadi minuman keras apakah itu bir, pokoknya sejenis minuman keras apapun mereknya itu najis. Ya, dan nggak bisa diminum dan nggak boleh diminum karena najis. Ya, baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mumpung saya ingat, jadi kemarin ibu-ibu yang sudah berpuasa di penghujung Dzulhijjah bulan haji, kemarin kan penghujung bulan haji itu hari Kamis. Ya, ibu berpuasa tuh di penghujung tahun, di penghujung bulan haji. Terus ketemu 1 Muharram, ibu puasa lagi tuh. Ada keterangan orang yang berpuasa di penghujung bulan haji dan di awal Muharram dia menjalankan puasa itu 2 hari. Dalam keterangan 50 tahun dosanya sudah diampuni sama Allah. Ya. Nah, kalau kemarin ibu lagi punya tamu nggak bisa puasa, dari sekarang kita merancang, ya Allah, berikan saya umur yang panjang biar saya ketemu bulan haji. Nanti di penghujung haji saya puasa, ketemu 1 Muharram saya puasa. Sebelum bulan haji di ujungnya kan ada Tarwiyah, ada Arafah. Jadi dalam putaran bulan Hijriah itu punya keutamaan, punya fadilah, baik dari mulai Muharram di bulan ini, nanti Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu tiap bulan punya keutamaan. Sehingga di bulan haji kemarin kalau puasa hari Arafah, ya, nilainya kafarat sanatain. Wa kana lahu kafarat sanatain. Kafarat itu proses penghapusan. Ya, penghapusan apa? Dosa-dosa. Sanatain 2 tahun. Kalau di hadis lain, man soma Ramadan, man soma yauma Arafah, ghufira lahu dzanbu sanataini mutatabi'atain. Dalam hadis yang lain, orang disebutkan man soma yauma Arafah kana lahu kafaratan sanatain. Dan deretan hadis ini yang kedua, wa man soma yauman
wa man shoma yauman minal muharram, berarti bulan ini ya, kana lahu bi kulli yaumin 30 yauman. Jadi kalau puasa di bulan ini nih, atau hari, satu hari itu nilainya seperti puasa 30 hari. Ini baru tanggal 4. Kalau yang punya kesempatan, artinya lagi nggak repot, lagi nggak ada tamu bulanannya, ambil mau berapa hari kayak puasa, mau 2 hari, mau 3 hari, atau 9, 10, 11, atau besok. Pokoknya di bulan Muharram ini adalah kesempatan kita berpuasa sunnah. Kenapa pula? Sebab kata Rasulullah pula, Abdul Siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Syahrullah. Apa namanya Bu? Bulan Muharram? Syahrullah. Ingat, Syahrullah bukan Syahrul Gunawan, bukan Syahrul Kan. Ya, Syahrullah. Di bulan Allah ambil kesempatan puasa yaumul Isnin wa yaumul Khamis, yaumul Isnin wa yaumul Khamis, kan dalam sebulan itu Senin Kamis ada berapa itu? Ada 4. Berarti jadi 8. Ini bahasanya bahasa syariat, tapi kaitannya dengan hakikat. Kalau kita hanya mengandalkan hakikat, syariat enggak dijalankan juga salah. Apa syariatnya? Nabi Muhammad itu paham betul umatnya itu kalau enggak dikasih motivasi, enggak dikasih apa bahasanya poin plus, kan itu poin plus. Sholat utama kita ada sholat fardu 5 waktu. Puasa kita yang utama adalah Ramadan, tapi Nabi Muhammad tambahin di bulan Syawal, Sittan min Syawal kasaumid dahr, puasa 6 hari seperti orang puasa dalam setahun. Kan gitu ya. Nanti ketemu lagi bulan berikutnya, terus tiap bulan itu ada. Ini adalah upaya Nabi Muhammad supaya umatnya nanti kebaikannya lebih banyak. Belum kalimat-kalimat thayyibahnya, belum puasanya, belum sedekahnya, belum baca Qur'annya, belum salawatnya. Itu menambah nilai kebaikan-kebaikan sehingga kita kembali kepada Allah ketika ditimbang kebaikan kita lebih berat. Itu yang dimau oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sayang betul sama umatnya. Bukan saja orang Tanggul, orang di muka bumi ini, sedunia ini, sebagai umat Nabi Muhammad sayang betul. Jadi manfaatkan puasa mumpung masih ada 26 hari lagi. Mau 2 hari, mau 3 hari, semampunya. Ya semampunya. Oh besok ada tetangga keriaan, ya kalau bisa jangan dulu deh. Ya nanti kalau nggak makan yang hajatan, kenapa sih kok lu puasa gua hajatan gitu ya. Ambil waktu yang kira-kira aman kita. Baik ibu sekalian, subhanallah kayaknya cuaca agak sedikit mau cemberut ya, walaupun sedikit saya garis bawahi ya. Hijrah sudah diawali dengan beriman, kemudian kita hijrah, kemudian kita jihad. Ibu-ibu dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini udah nilainya jihad, melawan hawa nafsu ya. Ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak ya. Itu nafsu kita kemana tuh? Kayaknya gua ngaji, biarin cuma sebentar ngaji sebentar Bu. Ibu datang mungkin jam 1:30, 2, jam 3 kita kelar sebentar. Ya kalau kita nonton dalam ada acara tadi, ada acara tadi. Iya. Ya, nonton dangdut ya. Dan lama bengong aja. Ya Allah, nonton orang. Ya, lebih baik kita nonton diri kita aja deh. Diri kita kira-kira udah hebat apa belum di hadapan Allah gitu. Ya, subhanallah. Jadi
yang ketika seseorang ini sudah jihad fisabilillah. Ibu menuju pengajian ini jihad fisabilillah. Ada yang berjihad di amwalihim fulus wa anfusihim fisik, jasadnya sampai ini perjuangan, Bu. Kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Di sisi Allah punya derajat yang derajatnya sangat tinggi derajatnya. Ini ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran. Orang yang berjihad di jalan Allah mempunyai nilai derajat tertinggi di hadapan Allah. A'dhamu darajatan indallah. Dan orang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, maka kata Allah kasih derajat tertinggi, dan mereka nanti akan dikelompokkan wa ulaika humul faizun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Tidak ada dalam kehidupan ini orang pengen rugi, tapi nyatanya rugi. Ya. Contohnya bagaimana? Pengen untung tapi rugi. Disuruh sholat, enggak sholat. Itu namanya kerugiannya. Ya, keuntungan cuma di mulut. Ya, keuntungannya cuma di mulut tapi nggak dipraktekkan. Hanya rugi yang gede. Bulan Ramadan orang pada puasa, dia nggak puasa, rugi. Nah, kita yang sering hadir harus punya beda nilainya di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia mah ya terserah manusia, tapi yang utama adalah ketika Allah menilai kita, mudah-mudahan penilaiannya adalah penilaian yang lebih baik. Ya, ibu-ibu sekalian, ya insyaallah. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru Islam Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita semuanya ibadahnya semakin berkualitas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah.